terakhir di bulan Desember. Tentu adalah kita mengacu kepada firman Allah yang sering kita dengar, mungkin sebagian yang hafal, yaitu suratnya dalam Al-Quran ceria Bapak Ibu ya. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Agar Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu akan meneliti apa yang telah dikerjakan. Bapak dan Ibu, ayat itu adalah mengingatkan kepada kita sekalian, Rasul perlu kita melakukan yang dinamakan dengan muhasabah. Apa itu yang muhasabah itu? Muhasabah itu berasal di bahasa Arab. Hasabah yuhasib. Yang artinya adalah menghitung. Ya, menghitung. Kalau kita lihat itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah introspeksi atau mengkoreksi, ya, mengkoreksi. Apa yang diintrospeksi dan dikoreksi itu adalah yang pertama adalah tentang perbuatan yang pernah kita lakukan, ya, itu yang perlu dimuhasabah. Yang kedua tentu adalah yang berkenaan dengan sikap dan perilaku. Yang kedua berkenaan terhadap diri. Manusia itu ada sisi-sisi kelemahan, ya. Walaupun manusia itu mempunyai kelebihan dan keunggulannya, tapi ada sisi-sisi kelemahan. Di situ mungkin kelalaian dalam melaksanakan ibadah dan segala macamnya. Itu diantaranya yang muhasabah, termasuk kesalahan, ya, termasuk adalah kesalahan. Kita akan lihat satu persatu yang berkenaan dengan perbuatan. Manusia itu jelas dalam hidup itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat, untuk beribadah, untuk beramal. Katakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Nah, jadi maka oleh karena itulah yang perlu kita muhasabah. Jadi muhasabah itu tidak mungkin hanya atau mungkin tidak hanya dalam 1 tahun, karena habis tahun 2023 lalu muhasabah, ya. Atau mungkin yang selalu kita dengar kepada ibu anak-anak di bulan Ramadan misalnya melakukan pasal Ramadan, di situ adalah didatangkan guru, ya. Gurunya itu adalah untuk mengingatkan, menyadarkan anak-anak terhadap orang tua, terhadap guru misalnya. Kalau anak-anak itu mungkin yang durhaka ke orang tuanya, dengan dia datang guru, dia akan menyadari dia salah. Yang kadang banyak kita lihat anak yang menangis dan segala macam. Itu adalah materi bagi ustaz atau guru yang menyampaikan. Tapi muhasabah bukan hanya untuk seperti itu. Ya, bukan untuk hanya di bulan Ramadan muhasabah. Tapi justru kalau boleh dilakukan muhasabah itu tiap hari. Dari subuh ke zuhur, apa yang telah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Itu dinamakan muhasabah, hitung-hitung. Ya, itu dinamakan muhasabah. Apakah salah saya? Apa yang belum saya perbuat? Apakah salat saya lakukan sudah tepat pada waktunya? Itu muhasabah. Jadi artinya kita akan bisa untuk membuka hati kesalahan-kesalahan yang pernah atau mungkin ada yang kita lakukan, mungkin ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja.
Dr. Zainul mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ada yang benar, ada yang tidak, atau disebutkan dengan potensi. Ada potensi yang positif, ada positif yang negatif. Itu selalu ada. Dan mulai katakan bahwa manusia itu 65 potensi yang ada pada diri manusia. Ya, tergantung kepada yang tersebut tadi. Ya, mana yang paling banyak, yang positifnya kah, atau yang negatifnya? Nah, kalau yang positif itu harus ditingkatkan, ya, harus ditingkatkan. Seperti ya, sholat berjamaah, kalau pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri, itu positif. Membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Nah, itu yang positif. Nah, yang negatif yang mana yang negatif? Malas baca Al-Quran, malas sholat berjamaah, malas susah berjamaah, dia tidur betul seperti itu ya. Itu yang negatif. Nah, yang kalau terjadi yang negatif itu bagaimana solusinya? Di situlah kita mungkin bisa mengurang-urangkan. Kan bagaimana mengurang-urangkan? Kalau malih itu tiap hari malihnya, tapi cukup sekali dipositifkan, rajin atau mungkin kita coba sholat berjamaah atau baca Al-Quran dan segala macam itu positif. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi diri kita itu kita sendiri yang mengatur. Kita sendirilah yang bisa memanage, ya, yang memanage kita adalah kita. Ya. Jadi kalau yang tidak kita yang memanage, sebenarnya itu adalah kita. Nah, itu diantaranya adalah perbuatan manusia. Ya, jadi perbuatan manusia itu ya, yang akan dilakukannya sebagai kita seorang Islam itu adalah apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Kalau orang Islam itu tegaknya Islam itu karena apa? Ya, kenapa tegaknya Islam itu? Tentu adalah Islam itu kata Rasulullah, berdirinya Islam itu ada 5 yang sudah kita ketahui juga ya. Dunia Islam adalah khams, ya, syahadatain, wa qamus shalah, wa itaiz zakat, wa apa namanya, melaksanakan haji. Ya. Artinya Islam itu berdiri tegak, jalan itu adalah harus dilakukan sebagai hukum Islam itu adalah syahadatan, 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita itu adalah boleh katakan Islam keturunan, Islam nenek moyang. Kenapa dinamakan Islam nenek moyang? Bahwa kita orang tua kita adalah Islam, maka anaknya kami ikuti orang tua. Maka orang tua akan mengajak anaknya bagaimana dia tetap menjadi orang Islam dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang Islam. Tidak ada. Nah, orang-orang yang non-Islam inginkan dia masuk Islam, maka itu juga harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, wajib itu sebagai pengakuan, ya, sebagai orang Islam. Nah, itu adalah wajib. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, sholat itu adalah wajib. Apa yang dikatakan wajib itu lebih musuh mayuta wa ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bapak itu kalau kita lakukan, pada sholat kita tinggalkan. Ya. Sholat itu wajib tak wajib? Kalau kita melaksanakan sholat, pada sholat, nah, itu hukumnya seperti itu. Jadi itu adalah wajib. Jadi kalau wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana caranya? Wajib bagaimana bisa? Bolehkah kita waktu berdiri kalau kuat silakan. Kalau tidak kuat, bolehkah duduk? Boleh. Pada saat duduk misalnya berbaring, ya. Kalau bisa berbaring misalnya, ya, apa yang kita kalau tidak bisa lagi apa yang kita lakukan saja bisa. Tapi yang sholat itu adalah wajib kita lakukan. Jadi bedanya orang-orang Islam dan orang non-Islam itu adalah sholat. Jadi kalau orang Islam namanya Islam, tapi kalau dia tidak Islam, maka itu tidak namanya Islam. Jadi orang yang Islam melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan sholat, itu baru dia Islam. Tapi kalau orang Islam yang tidak melaksanakan sholat, maka itu tidak namanya Islam. Itu bedanya seperti itu. Nah, kemudian
Zakat itu wajib memenuhi syarat juga. Kalau dia sampai senisab. Dan kalau tidak sampai, tidak wajib. Haji, nah maka itu adalah membina haji, ya, menata orang haji. Supaya haji itu yang mabrur. Kalau tidak tata, dia akan bisa mabrur karena tidak tahu. Nah, maka oleh karena itu wajib haji wajib bagi siapa? Manistar oleh yang sanggup. Oleh dia jadi banyak orang yang sanggup. Sanggup apa? Alasannya pada haji. Termasuk juga dalam ongkos haji dia sanggup. Ya, cuma persoalannya adalah menunggu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau menunggu itu sudah sampai 20 pada 25 tahun. Nah, kalau hari ini tahun ini yang mendaftar 25 tahun. Ya, tahun ini ya. Hari ini 25 tahun, bayangkan itu. Nah, jadi kalau misalnya ingin melaksanakan haji jauh-jauh sebelumnya sudah mendaftar. Tapi masih banyak orang yang mendaftar hari ini. Yang berarti adalah kesanggupan orang sudah banyak untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau tidak sanggup misalnya, makanya tidak wajib. Tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Jadi ada syarat. Tidak ada syarat. Yang sanggup itu banyak kategorinya juga. Sanggup dalam masalah ekonomi, sanggup masalah fisik, dalam perjalanan itu juga adalah boleh dikatakan aman. Boleh. Kalau saya melaksanakan ibadah haji itu tahun 2012 tahun 2008. Kemudian tahun depan bisa lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi maka Allah Ta'ala itu Islam itu berdirinya itu yang 5 itu yang wajib. Nah, khusus dari yang satu lah, katakan salat. Itu yang harus dimuhasabah. Apakah itu baru melaksanakan ibadah wajib saja? Nah, itu juga harus dievaluasi, harus dimuhasabah. Dan bagaimana yang sunnah-sunnah. Nah, kalau sebenarnya kita dapat melaksanakan salat itu sesempurna mungkin itu lebih bagus. Kalau dapat juga yang diajarkan Rasulullah itu bisa salat 40. Nah, Bapak Ibu pernah juga salat 40. Kalau pergi ke Mekah, ya, itu juga namanya salat arba'in, ya, arba'in. Itu 40. Yang 40 nya mana yang 40 nya? Ya, salat wajib itu berapa banyak? Berapa rakaat itu Bapak Ibu? 17 ya. 2 subuh, kemudian zuhur 4, 6, asar 4, ya, 8, 10, kemudian maghrib 3, ya, 13, isya 4, berarti 17. Nah, apa yang harus kita tambah? Salat rawatib misalnya. Rawatib itu sudah kita sebutkan kita lakukan. Misalnya sebelum subuh ada 2 rakaat. Nah, itu juga dievaluasi. Kemudian zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat, 4, 6. Kemudian maghrib sesudah maghrib, isya sudah isya. Jumlah itu adalah 12 ya, 12. Kemudian tambah lagi salat malam, tahajud 8, tambah witir 3, 11. Jumlah 40, 17 tambah 12 tambah juga adalah 11. Ini kalau dapat kita lakukan ini itu luar biasa. Jadi evaluasi diri itu perlu kan. Untuk apa gunanya? Inilah untuk mencapai hari akhirat. Jadi ada mengevaluasi diri, memuhasabah diri itu adalah untuk mencapai tujuan kita, memperoleh kita untuk hari akhirat. Tapi kalau kita tidak ada melakukan seperti itu muhasabah, bagi kita berarti kita tidak memikirkan untuk hari akhirat. Itu masalah perbuatan yang mungkin perlu kita lakukan. Kemudian juga masalah sikap. Sikap kita itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang benar itu ada kita yang tidak benar berbicara. Jadi kalau kita berbicara itu ada yang senang bagi orang mendengar berbicara, ada yang tidak senang. Ada yang bicara kita itu menyakiti hati orang. Itu hati-hati. Lidah itu bisa membawa kita ke dalam surga, dan lidah kita itu bisa membawa kita ke dalam
neraka. Ya, maka oleh karena itulah yang perlu kita menjaga wahafizul lisan. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah itu, al-jannatu mustaqatu ila arba'in nafarin. Surga itu dirindukan oleh 4 orang. Orang baca Al-Quran, talil Quran, wa hafizul Quran, wa mut'imul Quran, wa sumur Ramadan. 4 orang yang sering baca Al-Quran itu dirindukan surga. Kemudian orang-orang yang muhafizul lisan, orang yang memelihara lidah. Jadi lidah itu harus dijaga. Ya, jangan sampai lidah itu terlosok ngomong kepada orang, tapi tersakit. Pada juga seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang itu dia rajin sholat, bersedekah, berinfak dan lupa, orang dia haji, tapi sayang lidahnya. Lidah selalu menyakiti hati kita. Orang tersinggung karena lidahnya. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang seperti itu tempatnya tidak lebih adalah di dalam neraka. Nah ini kita salah, tapi lidah kita itu bagaimana? Lidah kita itu tidak disenangi orang. Ya, lidah kita itu menyakiti orang. Jadi kalau kita beribadah salah, berinfak, itu akan buruk disebabkan lidah. Kita beribadah itu ingin bagaimana kita nanti didapatkan oleh Allah dengan pahala yang kita lakukan itu masuk surga. Ya, artinya kita beribadah itu karena Allah menetapkan yang terbaik kepada kita. Nah, kalau lidah kita ini yang mungkin menyakiti hati orang, tersakiti hati orang karena lidah, ya, maka tempatnya tidak lebih dari neraka. Tapi kalau lidah menyenangkan orang, memberikan nasihat kepada orang, nah berbicara kita menyenangkan orang, itu pahala. Ya, perkataan yang baik kita sampaikan pahala. Kalimatul thayyibatul sadaqah, Allah sedekah. Ya, sedekah. Jadi maka oleh karena itu lidah itu kita pikirkan berbicara. Jangan sampai bicara itu orang tersinggung karena lidah. Jangan kita bicara itu orang tidak senang dengan kita. Kalau kita bicara orang bubar. Kenapa? Lidah kita. Kadang-kadang justru lidah kita yang tidak tidak menyenangkan kepada orang lain sebab kita bicara yang tidak pas. Itu sikap yang mungkin barangkali itulah yang perlu kita lakukan muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan di tiap tahun kita lakukan, tapi kalau bisa tiap hari, tiap waktu kalau bisa. Tapi kalau apa, ya, atau mungkin perusahaan profesional, ya mungkin kalau masalah keuangan itu mungkin sekali setahun, yang menentukan debit, kredit, rugi dan laba, untung dan rugi. Itu dineracakan, itu diperhitungkan berapa keuntungannya. Itu tiap tahun. Tapi kalau mau muhasabah diri, jangan sekali setahun kita lakukan. Kalau bisa tiap hari atau waktu, apa yang kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, ya, itu yang muhasabah. Nah, kemudian apa lagi? Kelemahan kita. Kita punya kelemahan. Tadi saya katakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu mempunyai kelebihan, mempunyai keunggulan dari makhluk yang lain. Ya, kita lebih dengan malaikat lebih kita. Malaikat itu diberikan oleh Allah akal. Dia berpikir apa yang dilakukan, beribadah kepada Allah, apa yang dilakukan itu kita. Kalau diberikan juga nafsu, mungkin malaikat itu akan nikah, punya rumah, punya mobil. Tidak diberikan oleh Allah, tapi diberikan akal. Makhluk yang lain misalnya, al-haywan, itu diberikan oleh Allah satu, yaitu anak nafsu. Yang nafsu itu apa? Udah itu makan, hidup itu makan. Jadi kalau untuk makan, itu makan kita mikirkan apakah ini halal kah, apakah itu haram kah, kita mikir. Apakah ini ibunya, anaknya, tidak mikir itu. Dia pikirnya apa? Dapat keinginan sampai bisa dia lakukan nikmati. Itu yang dipikirkan dia lain saja. Karena nafsu yang diberikan oleh Allah. Nah manusia hubungan Allah. Apa itu? Akal
nafsu. Nah, akal itu berpikir, berpikir apa yang kita pertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nafsu itu ada keinginan, ingin berkeluarga, ingin lebih baik, ingin mempunyai makan, segala macam keinginan. Nah, maka keinginan itulah yang perlu kita melihat keinginan yang mana. Keinginan itu banyak orang. Ada yang positif dan negatif juga. Maka yang positif itu yang perlu kita lakukan. Keinginan kita menjadi membantu orang, keinginan kita untuk beribadah, uang yang kita dapat untuk berbagi dan segala macam. Itu keinginan yang positif. Tapi keinginan itu ada negatif. Yang negatifnya itu ada punya keluarga sudah ingin kita tambah lagi. Jika tak puas-puas dengan itu yang negatif, keinginan yang negatif. Jadi maka oleh karena itu Bapak Ibu, itulah diantaranya manusia punya kelemahan. Ya, kelemahannya mungkin barangkali dengan kelebihan, dengan keunggulan, tapi di situ ada kelalaian. Nah, dengan kelalaian itu yang perlu kita lakukan masalah. Apa yang perlu saya lakukan? Berpikir lagi. Ya. Apa yang perlu saya laksanakan? Apa ibadah yang tertinggal? Apa yang perlu saya lakukan? Nah, itu yang saya arah kelalaian mungkin yang merupakan kelemahan itu yang perlu kita coba sehingga kelemahan kita itu adalah bisa menjadi berkurang atau kelemahan kita itu bisa yang mungkin orang bisa berkurang. Nah, itu ada kelemahan. Termasuk juga ada kesalahan. Nah, kesalahan kita ini kan bisa juga berbentuk apapun. Tindakan bisa juga, atau perkataan bisa juga. Yang namakan manusia itu namakan manusia yang salah. Insan itu namakan lupa, salah. Ya, Rasulullah mengatakan al-khata wa nisyan. Tersalah dan terlupa itu adalah sifat kita sebagai manusia. Jadi kalau kita salah, maka kembali, ya kita benar. Kalau lupa, nah kita lakukan apa yang bisa lupa? Lakukan. Tadi kalau terus lupa itu tidak lupa. Kalau lupa itu kan sesekali yang lupa. Dan itulah sifat kita. Jadi maka oleh karena itu mungkin inilah yang perlu kita lakukan muhasabah. Apalagi kalau misalnya belanja bapak-bapak ibu misalnya, kita bisa di warung dimakan misalnya goreng satu atau 2, 3 lupa, dibilang satu juga, ya kan? Lalu kemudian yang lebihnya, berarti kita mau makan orang lain yang tidak hak kita. Atau mungkin barangkali kita ada belanja, yang belanja itu kita beli 1 kilo misalnya. Kalau sekarang yang musim-musim apa ya? Rambutan ya? Apa yang musim duku semua macamnya. Kita beli 1 kilo misalnya. Tapi justru ada kita mau mengambil yang tidak kita beli. Orang punya itu ada yang banyak terlalu hadis itu ya. Oh apa namanya? Durian, kemudian yang rambutan, langsir, duku, tapi ya, padahal tidak hak itu. Ya, kita kabarnya seperti itu. Kalau misalnya ini tester, kelas tester, boleh lah? Tidak dijual. Yang harusnya kita hak ke mana? Yang harus kita pakai itu yang mana? Yang kita beli. Ya, yang kita beli itu yang kita hak kita. Jangan kita mengambil yang tidak hak kita. Ada cerita yang bernama ada Ibrahim bin Adam. Dia selesai melaksanakan ibadah haji, ingin berziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk berbekalan di jalan, dia membeli kurma 1 kilo. Dia membeli 1 kilo. Ya, yang menjualnya orang tua bulan. Membeli dia 1 kilo, tapi ingin mengambil, ingin mencoba kurma yang manis apa enggak? Yang diambil bukan yang dibeli itu. Yang diambil adalah yang jatuh di bawah timbangan. Yang jatuh di bawah timbangan. Nggak minta izin pula. Lalu 1 kilo yang lain. Yang dimakannya itu bukan yang dibeli tapi yang jatuh. Lalu ya, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa. Lalu dia sholat, berziarah, sampai populer di sana. Lalu selama dia di sana, di tengah malam dia sholat, ada formula
Dia bilang kepada Ibrahim bin Adam, wahai Ibrahim bin Adam, pada mereka yang satu. Dia mengatakan, dulu doa kamu itu adalah diterima oleh Allah. Sekarang doa kamu tidak diterima oleh Allah. Ya kaget. Kenapa tidak diterima doa saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia pikir, dulu kamu memakan korban yang kamu makan dia tidak makan. Yang kamu makan itu adalah di bawah timbangan itu. Maka doa kamu itu tidak akan diterima oleh Allah. Dia kaget. Dan kalau besok harinya dia kembali ke Mekah, dia cari pedagang tua itu lagi, ternyata tak ketemu. Yang ada di sana adalah pedagang muda. Dia tanya, wahai anak muda, kamu tahu tidak bapak tua yang menjual korban di sini? Apa kata anak muda itu? Apa yang terjadi, Pak? Dulu saya membeli korban 1 kilo kepada beliau. Beliau pada sekarang dia sudah meninggal, dan orang tua itu adalah bapak saya. Nah, apa yang terjadi, Pak? Saya membeli korbannya hanya 1 kilo, tapi yang saya makan itu adalah yang jatuh di bawah timbangan. Kamu bisa tidak mengizinkan meredakan satu yang saya makankan itu? Satu putih yang saya makan yang jatuh, kamu mau nak mengizinkan, menghalalkan, merelakan? Apa kata anak muda tadi? Kalau pribadi saya akan relakan, Pak. Saya relakan itu. Tapi saya memakan orang tua saya, tapi bukan satu-satunya. Anak orang tua saya itu 11 lagi ada di luar sana. Ada 11 orang lagi. Menghalalkan itu saja, harus cari 11 orang lagi anak bapak saya. Dia cari. Agar apa? Agar apapun yang dilakukan itu adalah rela, halal, milik kita. Dia pergi, dia cari. Akhirnya kemudian dapat satu, dia tanya, yang satu lagi di mana? Yang satu lagi tempat di mana? Satu di mana? Sampai 10 orang. Akhirnya boleh cerita selesai, lalu kemudian kalau kembali ke Masjidil Aqsa. Itu baru di waktu itu. Maka saya mau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitung dirimu sebelum Allah menghitung kamu. Mending untung selagi hidup. Bisa kita kemana-mana, kita cari sampai dapat, kita bayar, kita rela, kita izin yang satu dimakan. Semuanya berlakan. Masih itu bisa dibayar. Kalau sudah meninggal juga. Kalau mencukupkan kita sudah harus meninggal, harus dipanggil Allah. Masih ada yang mungkin barangkali yang belum Tuhan misalnya. Masih ada hak orang yang termakan misalnya. Dengan apa dibayar? Mungkin dengan amal kan? Iya, dengan amal dibayar. Banyakkah amal kita? Kalau banyak amal kita, banyak. Banyak. Ada tak yang lain lagi? Ada banyak lagi. Berapa lagi yang lain? Banyak lagi. Akhirnya kita habis dengan amal itu untuk membayar hutang. Ya itulah yang dikatakan dengan ustaz, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang tidak punya amal lagi berhadap dengan hutang. Dan inilah yang dikatakan muhasabah seperti itu. Yang muhasabah, kan muhasabah itu sekali setahun. Tapi justru adalah tiap hari, tiap waktu itu yang perlu kita lakukan muhasabah. Nah, dari cerita yang terjadi pada Ibrahim bin Adam itu, apa yang dapat kita ambil dari kesimpulannya? Nah, disitulah kita membiasakan memakan yang halal. Yang halal itu, karena yang halal itu jelas. Rasulullah mengatakan al halal bayyinun wal haram bayyinun.
wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas sih. Ya jelas. Ini gaji saya 1 bulan. Jelas sih. Ya. Wal haram baik. Yang haram itu jelas didapat hasil judian, dapat hasil perampokan, dapat hasil judian. Itu jelas sih. Ya. Di antara yang halal dan haram itu yang dinamakan dengan mutasyabihat, yang abu-abu, yang tidak jelas. Rasulullah mengatakan hindarkan itu. Jadi maka oleh karena itu adalah inilah yang perlu yang kita lakukan, bahwa harus jelas apa yang kita makan. Jadi kalau ada di rumah tangga misalnya suami mau duit banyak, tanya aja kan, duitnya di mana dapat, ya? Atau mungkin barangkali ada ibu, sebagai bukan ibu di sini ya, kebanyakannya para pejabat itu korupsi disebabkan tuntutan istri. Ada juga ya. Apa tuh guys ini? Pak, orang sebelah itu rumah baru, kita kena pakai. Orang sebelah itu mobil baru, kenapa kita tidak? Kenapa orang bisa kita tidak? Kan sama kantor, ya ada, tapi di sini ada juga seperti itu. Maka ini sana ada istilahkan menghalalkan dengan berbagai macam cara. Itu banyak yang terjadi. Faktor-faktor banyak seperti itu. Nah kalau kita bisa menjadi sekret di rumah, memfilterkan, biasanya kita tidak banyak dapat duit sebanyak ini. Dari mana dapat? Itu bagus ibu seperti itu. Supaya bapak jangan terjerumus. Nah, itu salah satu. Biasanya kita normal gaji. Sekarang kita udah lebih. Ya, bilang. Kalau saya mengajar P3K, mengajar pejabat, kan sudah ada gaji. Mengajar itu beda lagi. Mengajar itu apa juga. Dikasih honor. Berapa itu kita mengajar 1 hari dikasih honor. Berapa dikasih honor pejabat eselon 2 sama dengan saya. Honornya segitu juga. Eselon 3 segitu di bawah eselon 2. Eselon 4 di bawah eselon 3. Segitu honor saya. Nah, artinya jelas. Jadi maka oleh karena itu itulah yang harus kita lakukan evaluasi. Bukankah Bapak ambil dari yang lain dengan cara atau tidak, tapi dengan hasil saya mengajar dari honor menjadi media suara atau menjadi pendatang jemaah haji, jelas, ya kan? Dan itu yang dikatakan adalah muhasabah. Itu adalah biasakan yang seperti itu. Ibu juga perlu juga untuk mengoreksi terhadap bapak suami kita yang dapat gaji. Ya, kalau banyak kenapa dapat hasilnya asal daripada apa seperti itu. Kemudian biasakan adalah memakan hak kita. Ya, memakan hak kita. Ya, milik kita. Jadi kalau tidak hak kita jangan makan. Kalau melihat di Bali itu banyak sudah dapat kita ya, nama kita ini babi. Tidak hak kita ya, tapi sudah. Nah, menambah seketik itu tak hak dan hak kita diambil, utama seketik itu bukan hak kita. Jadi biasakan apa yang kita miliki itu kita makan. Apa yang sudah ditimbang seperti Ibrahim itu sebenarnya kita makan. Jangan yang jatuh atau mungkin barangkali yang dijual orang lalu kita makan. Itu bukan hak kita, itu kebiasaan. Kemudian selanjutnya selalu kita untuk memikirkan sesuatu yang kita lakukan. Jangan kesalahan yang pernah kita lakukan akan berulang-ulang. Ya, ini pernah salah terulang lagi. Ya, kalau misalnya kita sudah salah, jangan ada kesalahan yang kedua kali. Kalau makan cabai itu ada pedas, berjanji tidak makan cabai lagi. Ya, lalu setelah habis pedasnya dimakan lagi. Itu namanya tobat salah lagi. Nah, Bapak Ibu itu yang mungkin yang perlu kita melakukan muhasabah. Kita ini hidup ini kan untuk beribadah. Kita beribadah ini selama hidup. Selama diberikan oleh Allah umur. Maka di dunia itu adalah
yang dinamakan darul amal, wal akhirah darul jasa. Dunia itu tempat beramal, ya. Ad-dunya masarul akhirah. Dunia itu tempat kita adalah untuk bercocok tanam mencapai untuk akhirat. Kalau kita tidak lakukan seperti itu di dunia, rugi kita. Apa yang kita petik hasil ketika hidup di dunia, ya, apa yang kita dapatkan ini sementara. Kita ini adalah sama dengan merantau. Kalau saya orang meninjau, kemudian istimewa pertama dulu adalah di Bukit Tinggi. Dari nol besar mendampingi saya, dari pondok sampai paket 4I, ya. Lalu dia berpakat, lalu biasa ditinggalkan saya, ya, 30 tahun dengan dia, 32 tahun. Lalu saya 1 tahun boleh katakan sendirian dengan anak. Nah, saya nikahkan anak itu tinggal di Balimbing. Lalu kemudian disuruh anak nikah jalan. Maka saya nikah dengan guru rumah. Kemudian orangnya orang Yasin. Dan mobil rumah di situ. Kebetulan hari ini saya sampaikan, besok saya ngomongkan. Sekarang saya ngomongkan apa-apa juga. Besok diundang bapak-bapak ibu ke rumah saya. Setelah berdoa besok pagi mau saya Pak di suatu besok, dan setelah itu Bapak Ibu boleh untuk datang ke rumah untuk syukuran. Ya Bapak Ibu ya, tidak dibilang nama disebut itu yang bukan negara disebut nama. Pokoknya jamaah Masjid Al-Hijrah juga pada Al-Hijrah. Besok sebelum zuhur jam 10-11 besok. Jadi malam besok sebelum zuhur, dan ibu boleh juga besok silakan sudah zuhur boleh, nggak apa-apa juga. Tapi malam besok sebelum zuhur itu undangan kami atas bapak dari ibu semua jamaah. Dan tentunya kalau mau lambil rumah sikut, tentu mau dari kampung sebelum. Dan mau lambil kita dimulai sebagai jamaah bapak ibu di sikut dulu. Ya bapak ibu ya. Dan itu mungkin malam yang terakhir pengajian dan sekaligus himbauan pengumuman untuk bersama-sama. Tadi Pak Ibu melapor ke rumah Ibu RT, buatnya ada ke rumah, dari rumah tadi. Ambil saluran itu alun lapor. Ya, jadi saya melapor aku tapi mau sampaikan ke suaminya. Sekalian mau tahu perempuan itu untuk mengulang ke rumah. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi tidak kurang mohon maaf sebagai perkenalan. Bila itu aku berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.